Ya, pemirsa, untuk membahas mengenai bukti baru apa yang akan dibawa kubu Prabowo Hatta dalam sidang sengketa Pilpres ketiga hari ini, di studio Berita Satu telah hadir pengamat politik dari LIPI Ikrar Nusa Bakti, dan pada segmen berikutnya akan kami hadirkan pengamat politik yang juga dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Gun Gun Herianto. Ya, Mas Ikrar, ini untuk sidang ketiga kira-kira bukti apa yang akan dibawa oleh kubu Prabowo Hatta? Ya, kalau kita lihat dari sidang yang kedua ya, sebab kalau sidang yang pertama itu kan masih ada Prabowo dan Hatta Rajasa ya, tapi sidang kedua udah menanyakan kepada para saksi tersebut ya. Dan kita tahu dari para saksi itu ternyata memang tidak ada yang boleh dikatakan begitu kuat untuk menunjukkan bahwa terjadi suatu kesalahan baik dari pihak KPU ataupun dari pihak Jokowi JK ya, yang dikatakan katanya kecurangannya itu bersifat terstruktur, sistematis dan bersifat masif ya. Kenapa demikian? Karena yang yang diucapkan oleh para saksi itu hanya katanya kan, misalnya kan bahwa katanya di TPS itu terjadi penambahan jumlah orang yang memilih ya, tidak dengan formulir A5 ataupun formulir yang lain ya. Jadi itu yang kemudian dijawab, dan kemudian saya ini membawa mandat dari teman-teman untuk kemudian memberikan kesaksian di Mahkamah Konstitusi ya, seperti yang dilakukan oleh saksi dari Kota Surabaya misalnya kan. Atau juga ada yang mengatakan bahwa ya saya membaca clipping koran, dari berita-berita koran terjadi satu kecurangan yang begitu masif, terstruktur dan sistematis. Berarti dan tidak melihat secara langsung begitu. Bukan ya? Melihat secara langsung, apalagi kan Hakim MK sendiri menanyakan apakah Anda menjadi pemilih atau saksi di daerah ini kemudian menjadi saksi untuk kecurangan di TPS lain, bagaimana mungkin itu terjadi ya, lagi-lagi kemudian kata teman-teman, kata laporan dan sebagainya. Jadi lagi-lagi menurut saya tampaknya agak sulit bagi kubu Prabowo Hatta untuk kemudian memberikan satu bukti-bukti baru ya, untuk memperkuat tuduhan-tuduhan mereka tersebut ya, baik kepada Jokowi JK ataupun kepada KPU. Meskipun mereka mengklaim para saksinya hanya mengalami demam panggung seperti itu? Kalau dikatakan demam panggung ya, pastinya itu memang bisa saja terjadi. Tapi kan demam panggung itu kan bisa terjadi cuma 1-5 menit pertama. Tapi setelah itu pasti akan terjadi suatu ketenangan batin, dan itu biasa. Jangankan orang yang baru muncul di Mahkamah Konstitusi, saya aja juga kalau misalnya di interview di televisi pasti akan terjadi juga demam panggung pada setengah menit pertama. Tapi kan setelah itu kan kita bisa normal kembali. Gitu. Tapi kira-kira nanti ini buktinya apa begitu? Kemarin saksi kurang meyakinkan begitu. Justru itu, dan kemudian seperti juga saya mengatakan berkali-kali ya, termasuk juga di TV Berita Satu ya, kalau kemudian yang dipersoalkan itu adalah jumlah suara orang-orang yang tidak memiliki undangan, ini kan pemilu presiden, bukan pemilu legislatif. Kalau pemilu legislatif bisa saja terjadi kecurangan, misalnya ada mobilisasi massa untuk pergi ke TPS tertentu untuk memilih calon tertentu. Tapi pemilu presiden kan calonnya cuma 2 pasangan. Dan 2 pasangan itu kan apakah memilih si A atau si B. Terlepas dari si A, si pemilih itu memilih apakah di Papua ataukah di Eropa ataukah di Amerika ataupun di belahan dunia manapun, selama masih ada panitia pemilihan, itu buat saya sah-sah saja. Oke, baik. Selama dia menjadi warga negara Indonesia. Oke, baik. Nanti kita akan membahas lagi nih kira-kira bukti kuat apa ini yang akan dihadirkan, dan juga bagaimana kemungkinan putusan MK apakah bisa meloloskan apa yang diinginkan oleh kubu Prabowo Hatta. Saat lagi kita harus jeda pariwara. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Dialog.